Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin senior, izin memperkenalkan diri. Nama Sekar Alin Fatmawati, NIT 2002061 kelas Alfa. Izin senior, izin menjelaskan materi di kelas 1 tentang sejarah singkat dunia penerbangan pada tanggal 28 Januari 2022, hari Jumat. Siap, terima kasih senior. Sejarah penerbangan. Penemu pesawat terbang memiliki peran besar terhadap alat transportasi, di mana pesawat terbang menjadi alat transportasi yang populer saat ini. Penemu pesawat terbang yang pertama ada Abu al-Qasim Abbas ibnu Wirdas al-Taqurini pada 875 Masehi. Yang kedua, Leonardo da Vinci. Yang ketiga, Wilbur Wright dan Orville Wright bersaudara 1900. Wright bersaudara yang terdiri dari dua orang kakak beradik, Orville Wright dan Wilbur Wright, yang berasal dari Amerika Serikat. Mereka membuat penerbangan terkendali pertama menggunakan pesawat terbang bermesin yang lebih berat dari udara. Mereka bereksperimen pada tahun 1900 sampai 1903. Awal percobaan, Wright bersaudara menggunakan jenis pesawat layang atau glider. Percobaan mereka tidak sempurna, namun percobaan sukses sebanyak 4 kali. Bahan yang mereka gunakan untuk pesawat ini berasal dari pohon cemara dan mesin yang berkekuatan 12 tenaga kuda. Pada tahun 1909, Louis Blenot menciptakan pesawat mono-wings pertama. Di tahun 1910, Hugo Junkers mendesain truss dan skin pesawat dan logam serta mono-wings yang diberi nama J1. Pada tahun 1960, Indonesia membentuk Lembaga Persiapan Industri Penerbangan. Pada perkembangannya, LAPIP diubah nama menjadi LIPNUR atau Lembaga Industri Penerbangan Nurtanio untuk menghormati jasa-jasa Nurtanio Pringgodisuro. Pada tahun 1976, IPTN hadir dan mengambil alih semua fasilitas kedirgantaraan di Indonesia termasuk LIPNUR pada saat itu. Pada zaman pemerintahan Orde Baru, IPTN mendapatkan kecurahan dana dan fasilitas yang besar. Pesawat seperti N250 dan N230 berhasil diciptakan. Pada zaman Orde Baru IPTN, pemerintah juga mengirimkan beberapa anak ke luar negeri untuk pengetahuan seputar dunia perakitan dan pembuatan pesawat terbang. Salah satu jurusan yang terkenal adalah B.J. Habibie. IPTN pun berubah nama menjadi PT Dirgantara Indonesia. PT Dirgantara Indonesia hanya memasok suplai komponen pesawat. Perusahaan seperti Boeing, Airbus, dan British Aerospace berhasil digandeng. Namun pada perkembangan inovasi akan teknologi pembuatan dan perakitan pesawat terbang juga dimulai kembali oleh PT Dirgantara Indonesia. Izin menjelaskan materi di kelas 2 tentang organisasi penerbangan nasional dan internasional pada tanggal 28 Januari 2022, hari Jumat. Siap, terima kasih. Macam-macam organisasi penerbangan di dunia. Yang pertama ada IATA, 2 ICAO, 2 INACA, 4 UFTA, 5 ASITA. ICAO adalah sebuah lembaga perserikatan bangsa-bangsa yang berdiri pada tanggal 4 April 1947. ICAO dibentuk melalui persetujuan 26 negara yang sebelumnya mengikuti konvensi Chicago yang dilakukan di Chicago, Illinois, yang berlangsung pada tanggal 1 November sampai 9 November 1994.
Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau ICAO diatur dalam bagian kedua Konvensi Chicago 1944 dari pasal 43 sampai pasal 66. Tujuannya menggalakkan seni dan desain pesawat udara untuk maksud damai, mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat antar transportasi udara nasional. INACA adalah sebuah organisasi atau wadah persatuan antara perusahaan angkutan udara dan kegiatan-kegiatan penerbangan nasional yang ada di Indonesia. Didirikan pada tanggal 15 Oktober 1970. Untuk tujuan INACA menyediakan kerangka kerja efektif dan mencari pemecahan terhadap dampak negatif dari pembatasan peraturan pemerintah dan industri. Izin senior, izin menjelaskan materi diklat 3 tentang main komponen dan bagian-bagian pesawat terbang. Izin menjelaskan materi diklat 3 tentang main komponen dan bagian pesawat terbang pada tanggal 28 Januari 2022, hari Jumat. Siap, terima kasih senior. Definisi teknik penerbangan adalah ilmu teknik yang mempelajari, meneliti, dan mengembangkan masalah kerekayasaan pesawat terbang, penerbangan udara, aeronautis, dan penerbangan antariksa, astronautis. Teknik penerbangan bercabang menjadi aerodinamika, propulsi, struktur ringan, sistem pesawat, dan mekanika terbang. Kenapa pesawat bisa terbang? Karena adanya 4 gaya, yaitu berat, dorong, hambat, dan angkat. Untuk pesawat terbang ada beberapa macam. Yang pertama ada airplane. Airplane sendiri ada fixed wing, rotary wings. Yang kedua ada glider. Yang ketiga ada balon udara. Main komponen pesawat terbang. Yang pertama ada wings. Wings adalah bagian pesawat yang berfungsi menghasilkan gaya angkat pada pesawat. Yang kedua ada full sail, yang ketiga ada landing gear, yang keempat ada flight control, yang ketiga engine, yang keempat empennage. Izin senior, izin menjelaskan materi diklat keempat tentang main komponen dan bagian-bagian pesawat terbang. Pada tanggal 28 Januari 2022, hari Jumat. Siap, terima kasih senior. Yang pertama ada fuselage. Adalah bagian badan utama sebuah pesawat di mana awak pesawat, penumpang, atau kargo ditempatkan. Bagian dari fuselage. Yang pertama kokpit, yang kedua passenger cabin, yang ketiga galley, yang keempat lavatory, yang kelima nose dan tail section. Jenis fuselage yang pertama semi monocoque, yang kedua monocoque, yang ketiga thrust. Landing gear. Landing gear atau roda pesawat adalah penumpang pesawat pada waktu parkir, lepas landas, atau pada waktu mendarat. Macam-macam landing gear. Yang pertama ada tail landing gear, yang kedua nose landing gear, yang ketiga main landing gear. Flight control. Yang pertama ada aileron, elevator, dan rudder. Selanjutnya ada bagian-bagian engine. Yang pertama air intake, yang kedua kompresor, combustion chamber, yang selanjutnya turbine, yang terakhir ada exhaust nozzle. Kompresor berfungsi untuk memampatkan udara agar udara menjadi tertekan, dan jenis-jenis kompresor ada 2, yaitu axial dan centrifugal. Selanjutnya combustion chamber berfungsi untuk ruang pembakaran antara fuel, api, dan udara. Jenis-jenis combustion chamber yang pertama ada can, yang kedua anular, yang ketiga can anular.
Selanjutnya ada turbin yang berfungsi untuk merubah energi kinetik menjadi energi mekanik untuk memutar kompresor. Jenis-jenis turbin, yang pertama impulser, yang kedua Reaction, yang ketiga impulser Reaction. Yang terakhir ada exhaust nozzle, berfungsi sebagai ruang tempat pembuangan hasil pembakaran. Jenis-jenis exhaust, yang pertama conversion, yang kedua diversion. Izin senior, siap. Terima kasih senior. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.